Pemudik sepeda motor yang keluar dari kawasan Jabodetabek menuju arah Pantura ramai melintas di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Tidak hanya membawa banyak barang, beberapa di antaranya ada yang membawa serta anaknya yang masih balita. Pemudik sepeda motor dari berbagai wilayah terus melintasi Jalan Raya Kalimalang, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur menuju jalur Pantura. Beberapa di antaranya membawa barang yang berlebih di sepeda motor mereka. Polisi mengimbau agar pemudik motor tetap mengutamakan keselamatan agar tiba di kampung halaman dengan aman. Sementara pemudik motor yang tetap nekat membawa balita mereka agar memperbanyak istirahat saat menempuh perjalanan. Sementara itu, puncak arus mudik di Jalan Raya Kalimalang diprediksi akan terjadi pada Jumat malam nanti. Untuk yang membawa anak kecil, anak orok, saya hanya mohon untuk menjaga keselamatan, cukuplah setiap kota berhenti. Mengingat kondisi balita cukup prihatin. Jangan sampai terjadi yang ada di daerah Lampung, ya kan, kemarin itu ada, akhirnya dia naik travel, bayinya nangis terus. Nah itulah yang kita tidak inginkan. Boleh mudik, tapi harus jaga keselamatan. Jelang puncak arus mudik lebaran, kemacetan terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 47 hingga kilometer 56 dan ruas tol Layang MBZ. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta tersendat di sejumlah titik. Kepadatan kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 47 terjadi sejak Kamis pagi. Terdapat antrean panjang ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju gerbang tol Cikatama. Kemacetan juga disebabkan tingginya volume kendaraan yang datang dari arah tol MBZ sehingga terjadi penumpukan kendaraan di pertemuan antara tol MBZ dan tol Japek. Meskipun volume kendaraan meningkat signifikan, belum ada penerapan rekayasa lalu lintas melalui sistem ganjil genap dan kontraflow. Diprediksi peningkatan volume kendaraan pemudik di tol Jakarta Cikampek dan tol Layang MBZ akan terus bertambah hingga Kamis malam. Petugas kepolisian mempercepat pemberlakuan sistem satu arah atau one way di ruas tol Cipali. One way berlaku dari kilometer 70 tol Cikampek hingga kilometer 188 tol Palimanan. Kemacetan di ruas tol Cipali mulai terurai setelah pihak kepolisian memberlakukan sistem one way atau satu arah. Sistem satu arah mulai diberlakukan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat Kamis siang. Lebih cepat dari jadwal sebelumnya, yaitu pukul 14 waktu Indonesia Barat. One way di ruas tol Cipali diberlakukan mulai dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek hingga kilometer 188 ruas tol Palimanan. Meski sudah diberlakukan one way, namun di jalur A tol Cipali Subang kilometer 110 masih terjadi kemacetan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami sudah terhubung dengan rekan Camar Renda di gerbang tol Cikatama. Selamat siang Camar. Seperti apa suasana terkini di gerbang tol Cikatama siang ini? Ya, selamat siang Arlista dan juga pemirsa, baru saja berlangsung pemantauan ataupun juga kunjungan yang dilaksanakan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta dengan jajaran, dan kami juga mendapatkan sejumlah informasi, diantaranya adalah mengenai angka ataupun juga data di 4 hari terakhir
menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah dan juga 3 hari ke belakang. Pemantauan yang dilakukan bersama dengan Jasa Marga beserta dengan Korlantas, di mana tadi sudah disebutkan ada 3 kali perubahan sistem one way yang dilakukan secara bertahap. Kalau untuk melihat situasi dan kondisi saat ini di samping kanan saya atau Anda bisa lihat di samping kiri layar televisi Anda, ini sudah mulai terpantau adanya kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama yang akan mengarah ke Palimanan dan juga Kali Kangkung. Berbicara mengenai gerbang tol, ini sudah ada 22 gardu tol yang disiagakan untuk mengantisipasi kepadatan dan juga mengurai kemacetan. Selain itu, terdapat 4 mobil rider yang nantinya akan menjadi penentu apakah akan dilakukan sistem one way ataupun juga menyelesaikan sistem one way yang berlaku saat ini. 3 kali perubahan sistem one way dari kilometer 47 sampai dengan 70 Cikatama, kemudian di titik saya melaporkan saat ini yakni di kilometer 70 sampai dengan 188 menuju ke arah Palimanan, dan saat ini sudah diperpanjang secara nasional. Untuk one way nasional ini di kilometer 414 Kali Kangkung. Tadi juga sempat disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahwasanya saat ini arus mudik belum mencapai puncaknya karena pada pagi sampai dengan siang hari ini masih terkendali dan cenderung tidak terlalu padat. Namun yang perlu diantisipasi dan juga prediksinya ini akan ramai dari sore menjelang tengah malam nanti, sehingga pemudik ini diimbau untuk waspada dan juga mempersiapkan diri serta estimasi waktu agar selamat dan juga cepat sampai dengan tujuan. Saat ini akumulasi data terakhir apabila dibandingkan dengan tahun yang lalu dan prediksi yang sudah dilakukan oleh Korlantas dan juga Jasa Marga sebanyak 54,2% dari prediksi estimasi kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek ini sudah keluar dari Jabodetabek, utamanya menuju ke gerbang tol Cikampek Utama, dan kecepatan rata-rata 5 jam 12 menit untuk menuju dari Jakarta ke Jawa Tengah, dan rekayasa lalu lintas hasil diskresi tentunya ini sudah dilakukan baik dari kontraflow kemudian juga sistem one way yang saat ini masih terus dilakukan. Dan sekali lagi Arlista, sampai dengan saat ini puncak arus mudik ini belum kita lewati. Artinya masih terkendali dengan baik dan prediksi lonjakan ini akan terjadi pada malam hari. Arlista. Baik, lantas untuk kondisi cuaca siang hari ini di sana seperti apa, Camar? Apakah mendung, hujan? Ya, Arlista, kami memantau dari pukul 4 pagi. Sudah 2 kali hujan dan juga 2 kali panas terik. Artinya memang tidak bisa terprediksi. Kalau biasanya pagi hari ini kami melihat cuaca sudah mendung, namun pada hari ini cuaca cerah dan kami kira akan cerah sampai dengan pada siang hari. Namun ternyata pada pukul 9 pagi ini diguyur hujan meskipun tidak terlalu dengan intensitas yang tidak terlalu besar. Namun cerah kembali, dan tadi baru saja selesai hujan yang cukup deras pada pukul 11 sampai dengan pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Untuk itu perlu diantisipasi obat-obatan, kemudian juga kondisi fisik yang baik, agar pemirsa terutama bagi Anda yang membawa buah hati untuk bisa mempersiapkan diri, persiapkan pakaian tebal, kemudian juga obat-obatan, serta apabila Anda merasa kelelahan, Anda bisa beristirahat terlebih dahulu di rest area di kilometer 57. Atau sesuai dengan arahan dari Korlantas Polri, Anda tidak harus beristirahat di rest area karena dengan kuota ataupun juga tempat yang terbatas, hanya bisa mampu menampung 900 kendaraan, Anda bisa beristirahat di jalur arteri. Nah, di jalur arteri ini Anda tidak perlu khawatir karena biasanya masyarakat enggan untuk beristirahat di jalur arteri karena nantinya ketika akan masuk kembali ke jalur tol maka akan dikenakan biaya. Namun saat ini aturan terbaru dari Korlantas khusus selama angkutan mudik maka tidak akan dikenakan biaya ketika Anda melaksanakan ataupun juga melakukan jeda di jalur arteri kemudian untuk kembali lagi ke arah
jalur tol. Kemudian yang dapat kami sampaikan, Arlista, adalah berkaitan dengan potongan tarif tol sebesar 20%. Ini adalah hari terakhir dan diprediksi memang puncaknya akan terjadi hari ini karena mungkin ini cukup lumayan bagi masyarakat untuk bisa menghemat ataupun juga efisiensi anggaran mereka mudik, yang mana sangat mudah. Untuk persyaratannya Anda hanya cukup melakukan tap in dan juga tap out dengan kartu e-money yang sama agar terdaftar di dalam sistem. Dan untuk saat ini rata-rata intensitas kendaraan per jamnya sudah mencapai 6.000. Artinya patokan tersebutlah yang dijadikan alasan mengapa saat ini diberlakukannya sistem one way dan juga rekayasa lalu lintas lainnya. Kalau saya lihat sampai dengan saat ini belum ada penambahan dari lajur sistem one way yang diberlakukan di gerbang tol Cikampek Utama sampai dengan Kali Kangkung dan juga Palimanan. Arlista. Baik, terima kasih banyak laporannya Camar Hendal langsung dari gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan, Camar. Ya pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami.